menjadi penyebab kecacatan tertinggi di dunia dan juga menyebabkan kematian tertinggi di dunia setelah penyakit jantung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Pringadi, saya Dr. Eva Rami Halim, Magister Kedokteran Neurologi, spesialis neurologi yang bertugas di Rumah Sakit Umum Pringadi Medan. Kali ini saya akan memberikan edukasi dan informasi tentang stroke. Mungkin sahabat Pringadi akan bertanya-tanya, apa itu stroke? Stroke adalah suatu keadaan di mana ditemukannya defisit neurologi baik vokal, global, yang dapat berkembang cepat dalam 24 jam atau lebih dan dapat menyebabkan kematian, dan tidak ada penyebab lain selain gangguan vaskular. Stroke menjadi penyebab kecacatan tertinggi di dunia dan juga menyebabkan kematian tertinggi di dunia setelah penyakit jantung. Pada kasus 17 tahun terakhir ini kasusnya meningkat 50%. Apa saja gejala dari stroke yang harus kita waspadai? Ada jembatan keledainya yang bisa kita ingat dengan kata segera ke RS. Se-nya senyum yang tidak simetris, ya, atau mulut menjadi miring apabila minum kesedak, kemudian sulit untuk mengunyah, itu terjadi secara tiba-tiba. G-nya gerakan menjadi melambat, seperti tiba-tiba melemah sebelah satu sisi. R-nya rasa bicara yang menjadi pelo, kemudian tiba-tiba tidak bisa berbicara, bicara yang tidak mengerti atau menjadi ngawur. Hal itu terjadi secara tiba-tiba. K-nya kebas atau rasa baal sebelah badan. R-nya rabun atau tiba-tiba pandangan menjadi kabur dan tidak dapat melihat, dan itu juga terjadi secara tiba-tiba. S-nya sakit kepala yang sangat hebat yang tidak pernah diderita sebelumnya. Nah, setelah kita tahu apa saja gejalanya yang harus kita waspadai, kita akan bisa mengendalikan stroke ini apabila kita tahu apa saja faktor risiko terjadinya stroke. Faktor risikonya bisa kita bagi menjadi dua, yang bisa dimodifikasi dan tidak bisa dimodifikasi. Yang tidak bisa dimodifikasi itu adalah usia lebih dari 55 tahun, jenis kelamin laki-laki, ras kulit hitam, adanya genetik dan riwayat dalam keluarga, kemudian adanya penyakit stroke sebelumnya. Kemudian apa saja faktor risiko yang bisa dimodifikasi? Faktor risiko yang bisa dimodifikasi yaitu peningkatan tekanan darah yang tinggi, obesitas, kadar gula yang meningkat, merokok, alkohol, kurang gerak, kolesterol LDL yang tinggi, kemudian makanan-makanan yang tidak sehat. Setelah kita tahu apa saja faktor risikonya, kemudian gejalanya, apabila terjadi seperti keluhan yang saya sebutkan tadi, segera ke rumah sakit sesuai dengan gejala yang tadi. Segera ke rumah sakit. Karena apa? Karena setiap detik berharga, setiap menit berharga. Kemudian setelah apa sih yang bisa kita hindari untuk jangan terjadinya stroke ini atau untuk mencegah terjadinya stroke? Kontrol kesehatan secara berkala, enyahkan asap rokok, diet sehat, olahraga, kemudian kendalikan stres. Jadi dari penjelasan ini kita dapat simpulkan bahwasanya stroke merupakan penyakit kegawat daruratan, penting untuk mengenali gejala stroke sejak dini baik untuk keluarga dan diri sendiri. Apabila ditemukan tanda-tanda seperti yang kita jelaskan tadi, segera ke rumah sakit. Sekian informasi dan edukasi dari saya. Jangan lupa kunjungi kami Polineurologi Rumah Sakit Dr. Pringadi Medan setiap Senin sampai Sabtu. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.